saya sapa kita semua, Shalom. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi kita bertemu dalam renungan harian. Mari jangan bosan-bosan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Puji Tuhan, sedang jemaat Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakan bagi kita semua. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah, dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu, dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnya kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlalulah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan
menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakah orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu Israel menginginkan seorang raja. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita kembali merenungkan dan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Sidang jemaat Tuhan, ayat ini menceritakan tentang bagaimana orang Israel menuntut atau menginginkan kepada Samuel seorang raja untuk memimpin mereka. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu Samuel adalah seorang imam di tengah-tengah bangsa Israel. Namun, sidang jemaat Tuhan, saat itu orang Israel menuntut Samuel supaya orang Israel memiliki seorang raja. Orang Israel mau mereka memiliki seorang raja. Ketika orang Israel mengatakan demikian, Samuel berkata, sidang jemaat Tuhan, mari kita membaca ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita semua. 18. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu. Sidang jemaat Tuhan, di ayat 19 saya bacakan sekali lagi. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berilah kamu di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, di dalam ayat 19 dan 18 ini kita melihat bahwa orang Israel menolak Allah. Mereka tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya yang akan menuntun mereka, yang akan memimpin mereka, sehingga mereka menginginkan seorang raja. Sidang jemaat Tuhan, orang Israel menolak Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka hanya menginginkan raja yang kelihatan, yang mampu mengatur mereka. Mereka tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu menuntun mereka, memimpin mereka. Mereka tidak mengingat bahwa ketika mereka berada di tanah Mesir, bahwa yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir adalah Allah. Namun sekarang mereka menolak Allah. Mereka menginginkan seorang raja yang mereka bisa melihat, yang mereka bisa melihat dengan kasat mata. Mereka menginginkan seorang pemimpin yang bisa mengatur mereka dan mengarahkan mereka. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena Israel bersih keras untuk mengangkat seorang raja bagi mereka, maka Samuel yang adalah seorang imam menuruti keinginan mereka. Samuel menyuruh mereka untuk duduk sesuai dengan suku-suku mereka. Sidang jemaat Tuhan, kita melihat suku apa yang terpilih dan siapa yang terpilih yang menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. Mari kita membaca ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Samuel bin Kis. Jadi sidang jemaat Tuhan, yang menjadi raja pertama bagi bangsa Israel adalah Saul, bukan Samuel ya Bapak Ibu ya, adalah Saul yang menjadi raja pertama. Ketika
sedang diundi, suku-suku sedang diundi, maka yang mendapati adalah suku Benyamin, yaitu keluarga Matri. Dan di situ ada seorang yang bernama Saul bin Kis, dan dialah yang kena undi, dan dialah yang akan dinobatkan menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. Sidang jemaat Tuhan, ayat 23 sampai 24 saya bacakan bagi kita semua juga. Kemudian berlalu orang ke sana dan mengambilnya dari sana, dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bawah ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa." Seluruh bangsa itu lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, "Demikian hidup raja." Sidang jemaat Tuhan, pilihan manusia dan pilihan Allah itu berbeda. Samuel berkata Saul, dan bangsa Israel juga berkata Saul, yang memiliki tubuh yang kekar, gagah dan perkasa. Mereka memikirkan secara fisik, wah kalau sudah gagah, sudah tinggi, perkasa, itu sudah layak menjadi seorang raja. Itulah undian. Saul terpilih karena melalui undian. Sedang jemaat Tuhan, mari kita terus mengikuti renungan ini. Kita melihat bagaimana perbedaan orang yang dipilih Tuhan dengan orang yang tidak dipilih Tuhan. Orang-orang yang sungguh melayani Tuhan dan tidak melayani Tuhan. Bagaimana kita melihat nanti Saul memimpin bangsa Israel. Sedang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, pandangan raja yang sesuai menurut orang Israel adalah memiliki tubuh yang gagah, yang perkasa dan yang kekar. Namun sidang jemaat Tuhan, walaupun kita melihat orang Israel, mereka menginginkan seorang raja dan Saul sudah terpilih melalui undian, tapi ada juga beberapa yang tidak suka kepada Saul. Namun walaupun seperti itu, Saul tetap dinobatkan menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, mari hari berikutnya kita mengikuti renungan ini supaya kita boleh mengerti apa rencana dan maksud Tuhan di dalam kitab Samuel. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, Israel yang menginginkan seorang raja, mereka sudah mendapatkan, yaitu raja pertama adalah Saul bagi bangsa Israel. Walaupun mereka menolak Allah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi melalui raja yang akan dipilih untuk memimpin bangsa Israel akan dinyatakan kemuliaan Allah. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang bagaimana orang Israel menginginkan seorang raja. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami supaya kami boleh mengerti firman, mematahkan firman dalam hati kami, dan kami semakin giat terus hari demi hari untuk mengikuti renungan harian. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin, amin. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.